Selamat pagi semuanya anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan materi kita, lanjutan dari materi kita yang sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pemeluk agama kendati berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah Allah sendiri. Nah, gereja, khususnya gereja Katolik, melihat bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama, yakni berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, pada hari ini kita akan melihat lanjutan materi kita dari materi yang sebelumnya, judulnya Sikap Gereja Katolik Terhadap Agama dan Kepercayaan Lain. Nah, maka pada materi kita hari ini kita akan melihat bagaimana sikap Gereja Katolik terhadap agama lain. Nah, maka kalian harus simak baik-baik. Nah, dalam 1 Yohanes, dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 21, di sana dikatakan bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Nah, jika kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi sesama kita. Nah, itu secara sederhananya. Nah, maka firman Allah itu harus kita maknai dalam konteks yang lebih luas dan universal. Nah, konteks itu artinya segala situasi, keadaan yang melingkupi atau melingkungi firman Allah itu. Nah, maka mengasihi saudara itu tidak terbatas pada iman yang sama atau agama yang sama. Nah, maka agama itu bukan menjadi suatu pembeda, suatu syarat untuk kita mengasihi sesama kita. Nah, kita wajib mengasihi sesama tanpa memandang apa agamanya, apa sukunya, dan lain sebagainya. Nah, maka bagi umat Kristen, semua orang adalah saudara. Ya, itu harus kita terima. Semua orang adalah saudara. Nah, maka dengan itu kita tidak seharusnya dan tidak dianjurkan untuk membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya, bisa dibedakan dari agama, kepercayaan, suku, ras, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang sangat dihindari. Karena kita semua adalah saudara, maka kita semua saling merangkul, saling mengasihi. Nah, dalam situasi inilah gereja berjuang untuk mewujudkan persaudaraan. Ya. Nah, gereja menganjurkan terjalinnya suatu persaudaraan yang sejati. Persaudaraan sejati itu apa? Persaudaraan yang didasari oleh kasih. Dengan apa? Dengan saling menghargai, mengasihi, dan peduli satu sama lain. Nah, maka mewujudkan persaudaraan itu berarti menjalankan kewajiban untuk menjalin persaudaraan dengan orang lain tanpa membeda-bedakan apapun. Ya, maka jika disebut mewujudkan persaudaraan, artinya kita menjalankan kewajiban dan menjalin persaudaraan dengan orang lain tanpa membeda-bedakan. Itu adalah persaudaraan yang sejati. Nah, maka Yesus memberikan teladan, ya, memberikan teladan yang sempurna kepada kita. Nah, dia setia hingga rela disalibkan untuk kita. Artinya kita manusia sebagai sesamanya Yesus, ya, sebagai teman Yesus, sebagai anak-anak Yesus, kita ditebus oleh salibnya yang kudus. Nah, maka di situ kita lihat pemberian diri yang total dari diri Yesus terhadap sesamanya, terhadap saudaranya. Kita adalah saudaranya. Nah, maka salah satu sikap yang dapat kita lakukan itu apa? Nah, sebagai pelajar ya, sebagai pelajar siswa SMP kelas 9, kita diajak untuk membangun persaudaraan. Dengan apa? Dengan mengusahakan sikap baik serta berpikir secara positif terhadap agama dan kepercayaan lain. Nah, jika kamu tidak mampu mengusahakan sikap baik, ya, terutama kamu memandang negatif terhadap agama dan kepercayaan lain, itu bukanlah sikap yang baik. Nah, maka sikap yang baik adalah dengan memandang secara positif terhadap agama dan kepercayaan lain. Nah, sekarang kita masuk kepada inti materi kita. Apa yang dikatakan dokumen Gereja Katolik? Nah,
Gereja Katolik berbicara soal perbedaan agama ya, soal kesatuan dalam perbedaan agama dalam dokumen gereja. Nah, dokumen gereja itu merupakan ajaran resmi ya, ajaran resmi Gereja Katolik. Nah, di sana dikatakan bahwa gereja telah mewujudkan persaudaraan itu ya dengan senantiasa menunjukkan apa? Sikap baik. Nah, sikap baik itu ditujukan kepada agama dan kepercayaan lain. Nah, maka gereja dalam dokumen gereja namanya Unitatis Redintegratio ya. Unitatis Redintegratio artikel 3. Dan juga selain dokumen Unitatis Redintegratio itu juga gereja berbicara dalam Nostra Aetate ya. Nah, Unitatis Redintegratio artikel 3 dan Nostra Aetate artikel 2. Nah, di sana dikatakan bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di agama lain. Ya, maka jangan berpikir bahwa gereja ini tertutup. Nah, tetapi gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang baik, yang benar, yang suci di agama lain. Nah, bahkan gereja Katolik mengajak seluruh umat agar apa? Agar bijaksana. Ya, dengan dilandasi cinta kasih untuk mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama lain. Nah, maka jika dialog dan kasih yang terjalin antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, maka yang tercipta adalah suasana kehidupan yang harmonis. Ya, suasana kehidupan yang harmonis, yang rukun dan damai. Nah, maka di sini gereja Katolik meninjau dengan cermat ya sikapnya terhadap agama-agama non-Kristen dalam memupuk persatuan dengan cinta kasih antar manusia. Nah, gereja memandang bahwa kita adalah umat manusia yang merupakan satu masyarakat. Ya. Nah, gereja memandang bahwa seluruh manusia kendati berbeda-beda agama, gereja memandang kita semua adalah satu masyarakat, mempunyai asal, mempunyai tujuan yang satu, yakni apa? Allah sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat apa yang dikatakan dengan rinci dalam Nostra Aetate artikel 2 dan 3. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana gereja Katolik memandang agama-agama lain dalam kesatuan. Ya, ingat intinya adalah gereja Katolik sama sekali tidak menolak apapun yang baik, yang benar, yang suci dari agama lain. Bahkan gereja Katolik mengajarkan seluruh umat Katolik untuk menjalin apa? Dialog dan kesatuan. Ya. Nah, maka dalam Nostra Aetate artikel 2 dan 3 di sana gereja mengatakan bahwa Hinduisme misalnya, Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita, entah melalui bentuk-bentuk hidup baru ya. Misalnya dengan berulah tapa misalnya ya. Nah, maka gereja melihat bahwa Hinduisme mengajarkan suatu ajaran yang sangat baik ya berkaitan dengan pembebasan dari kesesakan keadaan kita. Nah, misalnya dengan berulah tapa atau permenungan yang mendalam. Nah, atau mengasingkan diri, mengungsi ya, mengungsi, meninggalkan kehidupan duniawi dan pergi mengungsi. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan ini juga diikuti oleh pengikut-pengikut Kristus sendiri. Ya, berulah tapa misalnya dengan puasa, dengan pantang, itu menjadi suatu ulah tapa. Atau juga dengan melakukan permenungan-permenungan yang mendalam seorang diri, atau juga dengan pergi ke padang gurun ya, itu sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja terdahulu. Pergi ke padang gurun untuk apa? Untuk menemukan keheningan, merenungkan misteri Allah. Nah, ini tetapi diberikan pengaruh positif oleh Hinduisme sendiri, dan gereja melihat itu sangat baik ya. Nah, maka dalam Buddhisme juga misalnya, nah dalam berbagai aliran-alirannya mengakui bahwa dunia yang saat ini serba berubah ini tidak mencukupi untuk apa? Untuk mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh kebebasan yang sempurna demi mencapai penerangan yang tertinggi. Nah, di sini mau dikatakan bahwa
menjalani kehidupan ya dengan sendirinya saja, dengan berjalannya saja itu tidak cukup. Ya, maka dibutuhkan sikap dan pengorbanan yang lebih tinggi. Nah, misalnya juga yang terakhir, gereja juga menghargai umat Islam yang apa? Yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang bersabda kepada umat manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa gereja Katolik memiliki pandangan yang sangat baik terhadap keberbedaan agama. Ya. Nah, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dijelaskan untuk melihat bagaimana gereja Katolik memandang secara baik ya perbedaan-perbedaan agama, ajaran-ajaran yang baik yang diajarkan oleh agama. Tetapi anak-anak, intinya harus kalian ingat bahwa gereja Katolik tidak menolak sesuatu ajaran yang baik, yang benar, yang suci dari agama lain, melainkan menganjurkan semua umat Katolik untuk mengadakan dialog dan kerjasama. Nah, oke anak-anak, mungkin penjelasan ini agak panjang. Nah, tetapi semoga kalian memahami materi kita hari ini dengan penjelasan yang saya berikan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.